Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi yang berjudul Pembentukan Organisasi-Organisasi Regional. Anggota dari kelompok 8 yaitu saya sendiri, yaitu Novia Sri Rezeki, Dini Febrianti, dan Vergia Blesteranda. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita ke pembahasan materi. Pengertian regional. Regional merupakan suatu kawasan dengan karakteristik tertentu yang bisa dibedakan dengan wilayah lainnya, yaitu pengertian regional berdasarkan geografisnya. Regional dapat juga diartikan sebagai sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi kedaerahan dari sebuah kedaulatan. Pada masa dahulu, sering sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam, misalnya sungai, gunung, atau laut. Sedangkan setelah masa penjajahan, batas-batas tersebut dibuat oleh negara yang menduduki daerah tersebut dan sekarang dikenal dengan batas nasional. Lanjut. Pengertian organisasi regional. Pengertian organisasi regional yaitu sebuah organisasi yang luas wilayahnya mencakup beberapa negara tertentu saja. Organisasi regional memiliki wilayah aktivitasnya yang bersifat regional dan anggotanya hanya negara-negara pada wilayah tertentu saja. Atau lebih jelasnya, organisasi regional merupakan organisasi yang anggotanya berada pada satu kawasan yang sama. Untuk penjelasan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya diperkenalkan, nama saya Dini Febrianti. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Novia. Tujuan organisasi regional. Tujuan organisasi regional untuk meningkatkan stabilitas kawasan dan meningkatkan hubungan ekonomi di antara negara-negara anggota, untuk menjalin persahabatan dengan negara-negara tetangga, untuk memasarkan produk negara-negara anggota, dan untuk mendapatkan bahan kebutuhan yang diperlukan apabila di negara sendiri tidak memproduksinya. Di sini saya akan menjelaskan organisasi-organisasi regional. Yang pertama, Konferensi Asia Afrika atau KAA. Konferensi Asia Afrika atau KAA merupakan sebuah perkumpulan antara negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. KAA dibentuk oleh Indonesia, Myanmar, Sri Lanka yang dulunya Ceylon, India, dan Pakistan yang diatur oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Sunario. Konferensi tersebut yang dilaksanakan 18 April sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia, yang bertujuan untuk mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika dan melawan penjajahan atau dominasi Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya. Gagasan Konferensi Asia Afrika dipengaruhi oleh beberapa latar belakang, yaitu Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur, 2. Penjajahan di Asia dan Afrika, 3. Kekhawatiran akibat pengembangan senjata nuklir, 4. PBB belum berhasil menyelesaikan berbagai persoalan di dunia. Maksud dan tujuan Konferensi Asia Afrika adalah untuk meningkatkan kemauan baik dan kerjasama antara bangsa-bangsa Asia, Afrika, serta untuk menjaga dan melanjutkan baik kepentingan timbal balik maupun kepentingan bersama. 2. Untuk mempertimbangkan masalah-masalah sosial, ekonomi, dan budaya dalam hubungannya dengan negara-negara peserta. 3. Untuk mempertimbangkan masalah-masalah mengenai kepentingan-kepentingan khusus yang menyangkut mengenai rakyat Asia Afrika. Dalam hal ini menyangkut kedaulatan nasional,
imperialisme, dan kolonialisme. 4. Untuk meninjau posisi Asia Afrika dan rakyatnya dalam dunia masa kini yang dapat diberikan untuk peningkatan perdamaian dunia dan kerjasama internasional. 2. Association of Southeast Asian Nations atau biasa disebut ASEAN. ASEAN adalah sebuah perkumpulan geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di wilayah Asia Tenggara. ASEAN terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Kesamaan negara-negara di Asia Tenggara menjadi latar belakang terbentuknya ASEAN. Tidak hanya letak geografis, tapi juga budaya hingga persamaan sejarah. Selain Thailand, negara-negara anggota ASEAN pernah dijajah oleh negara lain. Asosiasi tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan perkembangan dalam bidang ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, juga memajukan dalam perdamaian di tingkat wilayahnya. Tujuan terbentuknya ASEAN adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan negara-negara di Asia Tenggara. 2. Memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum dan hubungan antara negara-negara di Asia Tenggara. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi. 4. Saling memberikan bantuan dalam bidang fasilitas latihan dan penelitian pada bidang pendidikan, kejuruan, teknik, dan administrasi. 5. Bekerja sama lebih efektif untuk mencapai daya guna lebih besar dalam bidang pertanian, industri, dan perkembangan perdagangan, termasuk studi dalam hal perdagangan komoditas internasional. Perbaikan pengangkutan dan fasilitas komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat. 6. Meningkatkan studi tentang masalah-masalah di Asia Tenggara. 7. Memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional dan regional lain yang mempunyai tujuan sama serta mencari kesempatan untuk menggerakkan kerjasama dengan mereka. Organisasi yang ketiga adalah Asia Pacific Economic Cooperation atau disebut APEC. Berdirinya APEC diawali dari adanya Pacific Basin Economic Council atau PBOC tahun 1969. Organisasi PBOC aktif mendorong perdagangan dan investasi di wilayah Asia Pasifik, namun hanya melibatkan bidang swasta. Kemudian berdiri Pacific Economic Cooperation Council atau disebut PECC pada tahun 1980. Organisasi bertujuan untuk mewujudkan kelompok kerja untuk mengidentifikasi kepentingan ekonomi regional, terutama perdagangan, sumber daya manusia, alih teknologi, energi, dan telekomunikasi. APEC terbentuk pada November 1989. Tujuan utama APEC adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Ada dua faktor yang dominan yang mendorong lahirnya APEC, yaitu 1. Adanya kekhawatiran akan gagalnya perundingan peraturan Uruguay yang dapat berakibat meningkatnya proteksionisme dan munculnya kelompok-kelompok perdagangan seperti pasar tunggal Eropa dan pasar bebas Amerika Utara. Yang kedua, perubahan besar di bidang politik dan ekonomi yang sedang terjadi dan berlangsung di Uni Soviet dan Eropa Timur. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Eropa mengalami kemiskinan dan perpecahan. Upaya untuk mempersatukan Eropa telah dilaksanakan, namun hasilnya pada saat itu bergantung pada dua negara besar, yaitu Prancis dan Jerman Barat. Menteri Luar Negeri Prancis, Maurice Schumann, memiliki impian untuk mempersatukan produksi baja dan batu bara Prancis dan Jerman dalam tempat kerja
sama yang terbuka untuk negara-negara Eropa lainnya, sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya perang, yaitu pada tahun 1950. Kemudian, impian tersebut berhasil terwujud dengan ditandatanganinya perjanjian pendirian pasaran bersama batu bara dan baja Eropa atau European Coal and Steel Community atau ECSC oleh 6 negara, yaitu Prancis, Jerman Barat atau Republik Federal Jerman, RFJ, Belanda, Belgia, Luxembourg, dan Italia. Negara-negara yang menyetujui tersebut disebut The Six States. MEE terbentuk pada tanggal 25 Maret 1957. Selanjutnya, General Agreement of Trade and Trade atau GATT. GATT didirikan sebagai tempat yang sifatnya sementara setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Di masa itu, muncul kesadaran masyarakat internasional akan perlunya suatu lembaga multilateral selain Bank Dunia dan IMF. Kebutuhan akan adanya suatu lembaga internasional yang khusus tersebut terbentuk karena pada waktu masyarakat internasional menemui kesulitan untuk mencapai kesepakatan tentang pengurangan dan penghapusan berbagai pembatasan pembedaan perdagangan. GATT terbentuk pada tanggal 30 Oktober 1947 dan mulai berlakunya GATT pada tanggal 1 Januari 1948. Pembentukan GATT dimaksudkan sebagai perjanjian subsidiar yang tunduk dan tergantung kepada Organisasi Perdagangan Dunia. Kemudian North America Free Trade Agreement atau NAFTA, yaitu suatu bentuk organisasi kerjasama perdagangan bebas negara-negara Amerika Utara yang terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pada tanggal 12 Agustus 1992, awal mula NAFTA di Washington DC oleh wakil-wakil dari pemerintahan Kanada serta pemerintahan Amerika Serikat. Kemudian disahkan pada tanggal 1 Januari 1994. Utamanya NAFTA adalah organisasi yang menjamin kemudahan bagi negara-negara anggotanya di bidang ekonomi. Mulai dari diberikannya pembebasan tarif bea masuk bagi dagangan-dagangan tertentu, hingga adanya perlakuan adil terhadap penanam modal asing yang akan menanamkan modalnya di masing-masing negara anggota. Sekian dari kami, saya serahkan kepada Novia selaku moderator. Baiklah, demikian penyampaian materi yang dapat kami berikan. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan memohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi selama presentasi. Baiklah, saya akan menutup presentasi kali ini. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.